Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan perbandingan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia dan di Jerman di tahun 2015 sampai dengan tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky, NPM 11242100800, dan rekan saya bernama. Saya Jordan Prem Rekel dengan NPM 11242100076. Oke, di slide pertama ada background. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Masalah ini terjadi ketika jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingginya angka pengangguran dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatkan kemiskinan, kriminalitas, dan ketimpang sosial. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Kondisi ini terjadi ketika sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Tingginya tingkat kemiskinan dapat menghambat pembangunan nasional dan menimbulkan berbagai masalah sosial seperti pengangguran, kriminalitas, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Nah, di sini ada data kemiskinan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Indonesia lebih naik turun dan melonjak di tahun 2020, tandanya ekonomi kurang stabil dibanding Jerman. Yang kedua, pendidikan dan keterampilan rendah. Pengangguran Indonesia selalu lebih tinggi, menunjukkan kualitas tenaga kerja belum sekuat Jerman. Yang ketiga, terbatasnya terhadap kesehatan dan infrastruktur. Pemulihan Indonesia lebih lambat setelah 2020 karena dukungan kesehatan dan infrastrukturnya belum sebaik Jerman. Oke, berikutnya ada pertumbuhan lapangan kerja tidak seimbang. Ketersediaan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, sehingga angka pengangguran tetap tinggi. Krisis ekonomi dan pandemi tahun 2020 terlihat lonjakan tajam pada grafik akibat pandemi yang menghentikan banyak aktivitas ekonomi dan menyebabkan PHK besar-besaran. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Banyak tenaga kerja belum memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan industri sehingga sulit terserap pasar kerja. Berikutnya ada data kemiskinan Jerman. Yang pertama ada kesenjangan wilayah. Perbedaan ekonomi antara wilayah timur dan barat membuat tingkat kemiskinan tidak turun merata meskipun grafik menunjukkan penurunan keseluruhan. Kesehatan dan penurunan penduduk. Jerman memiliki populasi lansia besar, biaya kesehatan tinggi, dan keterbatasan tenaga kerja bisa membuat sebagian penduduk rentan jatuh miskin. Terbatasnya terhadap kesehatan dan infrastruktur. Wilayah pedesaan atau terpencil memiliki akses layanan yang lebih rendah, sehingga kemiskinan tetap muncul meski negara berkembang maju. Berikutnya ada data pengangguran di Jerman. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang melambat. Wilayah pedesaan atau terpencil memiliki akses layanan yang lebih rendah, sehingga kemiskinan tetap memicu meski negara berkembang maju. Yang kedua, dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 pengangguran naik tajam, menunjukkan efek langsung pandemi pada dasar kerja Jerman.
Yang ketiga, urbanisasi cepat. Perpindahan penduduk ke kota besar menciptakan persaingan kerja yang lebih ketat sehingga pengangguran tetap muncul meski grafik cenderung menurun. Lalu selanjutnya ada perbedaan utama dari Indonesia dan Jerman. Dari sisi Indonesia, Indonesia menunjukkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan juga lebih fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antar wilayah membuat kesempatan kerja sangat berbeda di tiap daerah. Banyak tenaga kerja masih bekerja di sektor informal, sehingga lebih rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti yang terlihat dari lonjakan pengangguran tahun 2020. Pendidikan dan juga keterampilan tenaga kerja juga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri modern, sehingga proses penyerapan tenaga kerja menjadi lebih lambat. Infrastruktur yang belum merata juga memperkuat ketimpangan ini, karena akses menuju peluang pekerjaan dan layanan publik tidak sama di seluruh Indonesia. Lalu dari sisi Jerman, Jerman memiliki tingkat pengangguran yang rendah dan stabil, itu dikarenakan oleh ia ditopang ekonomi yang kuat dan terstruktur, dan industri mereka sudah matang, terutama di bidang manufaktur, teknologi, dan juga otomotif, sehingga dapat menyediakan lapangan kerja secara konsisten. Sistem pendidikan vokasi Jerman juga sangat efektif. Siswa dibekali keterampilan langsung yang sesuai kebutuhan industri, membuat transisi ke dunia kerja berjalan mulus, dan selain itu, infrastruktur dan layanan publik yang modern dan merata mempermudah mobilitas tenaga kerja serta membuka akses ke berbagai peluang kerja di seluruh wilayah negara. Jadi dari kesimpulan yang bisa kami ambil, secara keseluruhan Jerman mampu mempertahankan tingkat pengangguran yang rendah dan stabil karena didukung oleh ekonomi yang kuat, tenaga kerja yang terampil, serta infrastruktur yang modern dan juga merata. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi pengangguran yang lebih tinggi dan juga fluktuatif akibat pertumbuhan ekonomi yang belum merata. Kualitas keterampilan yang masih perlu ditingkatkan dan juga infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung. Dan perbedaan kondisi inilah yang membuat pasar kerja Jerman lebih stabil dibanding Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.